Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sebenarnya masih kurang yang belum masuk teman-teman kalian, tapi nggak apa-apa, kita mulai dulu saja. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ayo kita sama-sama berdoa dulu dengan mengucapkan basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sip. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa semuanya. Semoga nanti pembelajaran dari awal sampai akhir tidak ada kendala dan juga kalian bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Oke. Anak-anak, jadi hari ini kita yang ada agenda untuk Google Meet ini hanya mata pelajaran matematika, kemudian dengan tematik saja. Untuk PAI kalian hari ini PH, jadi tidak ada Google Meet. Jadi nanti setelah selesai pembelajaran dengan Ustazah, silahkan kalian keluar dari Google Meet ini dan kalian kerjakan PH-nya. Seperti itu. Oke, anak-anak sudah paham? Paham. Oke, sudah ya. Alhamdulillah. Nah, oke. Kita jam pertama. Oke, gini Mas Zayan, nanti kita Google Meet-nya hanya matematika dan juga tematik saja. Untuk PAI-nya nanti tidak ada Google Meet. Jadi PAI nanti mengerjakan PH, seperti itu ya. Jadi nanti kalau kita sudah selesai tematik, berarti nanti Ustazah akhiri, silahkan kalian keluar dari Google Meet ini, seperti itu. Oke, kita jam pertama ini kita akan belajar matematika. Sebelumnya Ustazah pasti akan bertanya dulu bagaimana pembiasaan karakter kalian dan juga ibadah kalian. Coba Ustazah tanya, hari ini siapa yang sudah pertama, yang sudah merapikan tempat tidurnya sendiri, yang sudah menyiapkan sarapannya sendiri. Ayo silahkan acungkan tangan atau diklik itu gambar tangannya. Kemudian siapa yang sudah menyiapkan pakaiannya sendiri atau seragamnya sendiri hari ini? Siapa ini? Wah, oke, sip. Alhamdulillah hampir semuanya sudah mandiri dan juga bertanggung jawab, sudah menyiapkan semuanya sendiri. Oke, sip. Ustazah suka yang seperti ini. Oke, coba Ustazah tanya, hari ini siapa yang sudah sholat subuh tadi tepat waktu dan juga sudah sholat duha? Ayo, siapa? Saya. Oke, sip. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi anak-anak kalau sholat wajib seperti sholat subuh sampai dengan sholat isya itu kalian wajib untuk melakukan ibadahnya. Jadi wajib sholat. Nah untuk duha di sini di sekolah kita dan Ustazah minta kalian membiasakan untuk sholat duha. Seperti itu. Jadi diusahakan setiap hari sebelum masuk ke pembelajaran seperti ini kalian sudah sholat duha. Biar kalian nanti juga lebih enak dan juga lebih tenang ketika mengikuti pembelajaran. Oke anak-anak siap? Oke, sip. Oke, sebelumnya Ustazah akan bertanya dulu kabar kalian. Di sini menjawabnya harus semangat karena kemarin kan kita libur hari Minggu atau hari Ahad itu libur, berarti energinya, tenaganya sudah benar-benar semakin meningkat. Oke, jadi kalau nanti Ustazah tanya bagaimana kabarnya, kalian harus menjawab dengan penuh semangat. Oke, Ustazah tanya, bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Oke, sip. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya sudah semangat, berarti energinya sudah terkumpul semua. Ini nanti juga semangat sampai akhir pembelajaran. Oke, semoga nanti pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Nanti kalau Ustazah sedang menjelaskan, silahkan seperti biasanya mikrofon dimatikan dulu. Tapi kalau nanti Ustazah bertanya, kalian silahkan menyalakan mikrofon dan juga menjawab pertanyaan dari Ustazah. Oke, siap anak-anak? Siap. Oke, sip. Oke, coba Ustazah tanya dulu, kalau matematika itu di minggu kemarin kita sudah belajar apa saja ya anak-anak?
Ayo, ada yang masih ingat kita sudah belajar 3 sifat dalam operasi hitung campuran. Sifat apa saja itu? Komutatif, Komutatif, asosiatif, komutatif. Iya, betul sekali. Kita sudah belajar sifat komutatif dalam operasi hitung campuran. Kemudian ada sifat asosiatif dan juga sifat distributif. Coba Ustazah tanya, yang pertukaran itu adalah sifat apa? Ditukar. Komutatif. Oke, betul sekali. Jadi kalau pertukaran atau ditukar itu adalah sifat komutatif. Kalau yang dikelompokkan itu sifat apa kalau dikelompokkan? asosiatif, Oke, betul sekali. Itu adalah sifat asosiatif. Nah, sedangkan yang terakhir disebar. Itu sifat apa kalau disebarkan? distributif, Oke, betul sekali. Berarti anak-anak masih ingat 3 sifat dalam operasi hitung campuran. Ada sifat komutatif atau pertukaran, ada sifat asosiatif atau pengelompokan, dan juga sifat distributif atau penyebaran. Nah, anak-anak kemarin oleh Ustadz Muji sudah dikirimkan rangkuman matematikanya. Nah, coba sudah ada yang itu memprint out rangkumannya atau sudah membaca rangkumannya kemarin? sudah, Kecil gini, Us. Kenapa kecil gini, Us? Loh, jadinya kecil. Ya. Yang lainnya, coba Mbak Ladisha sudah memprint out, Mbak Ladisha? sudah, basis yang sama, Punya loh, Mbak Ladisha besar berarti itu ukurannya mungkin dari Mas Radit ini. besarkan dulu, Jadi kayak bentuk gambar. Nah, betul itu loh saya. dibesarkan Nah, itu dulu. sudah besar. Oke, nah berarti bisa langsung Ustazah mulai ya untuk menjelaskan materi matematika hari ini. Ya, bisa. Oke, langsung Ustazah tampilkan dulu PowerPoint-nya. Silahkan disimak baik-baik. Oke, kamera tetap dinyalakan. Kalau tidak dinyalakan, Ustazah off-kan nilainya dan juga Ustazah anggap tidak hadir. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Silahkan dinyalakan kameranya. Kalau misalkan memang mau ke kamar mandi bisa izin dulu. Oke, Ustazah itu langsung share dulu. Sebentar. Sudah nampak anak-anak PowerPoint-nya Ustazah? Udah masih loading. Nah, udah. Oh, iya, masih loading. Sudah ya? Sebentar. Ayo dinyalakan kameranya yang lainnya. Nah, alhamdulillah anak-anak sudah menyalakan kameranya. Oke, Ustazah akan jelaskan. Nah, jadi kita hari ini juga masih tetap anak-anak kita akan belajar operasi hitung campuran. Jadi kita nanti di sini akan langsung belajar 3 penggunaan sifatnya, yaitu mulai dari penggunaan sifat komutatif, kemudian asosiatif dan juga distributif. Nah, komutatif itu tadi sudah dijelaskan oleh anak-anak. Komutatif adalah pertukaran, asosiatif pengelompokan dan juga distributif ini adalah penyebaran. Oke, langsung Ustazah lanjutkan. Nah, di sini sifat-sifat operasi bilangan yang telah kita selidiki dan kita pelajari ternyata sangat membantu untuk mempermudah perhitungan pada operasi hitungan bulat anak-anak. Hitung bilangan bulat. Dengan menggunakan sifat-sifat tersebut, penghitungan hasil operasi itu menjadi lebih cepat. Jadi kalau misalkan Ustazah itu punya soal dari perkalian, kemudian penjumlahan, pengurangan, itu Ustazah gabung jadi satu. Misalkan Ustazah punya soal 12 dikali 13 kemudian dikurangi 4. Nah, di sini kalau kita akan menggunakan sifat-sifat yang ada dalam operasi hitung campuran itu akan lebih mudah dan juga lebih cepat kalian mencari jawabannya. Yaitu dengan cara dikasih dalam kurung mana yang harus dikerjakan dulu seperti itu. Jadi di sini sifat-sifat tersebut sangat membantu kita untuk berhitung lebih cepat.
Nah, di sini Ustazah punya catatan untuk kalian. Ingat, di sini nanti kita yang pertama di pertemuan hari Senin ini kita khususnya akan belajar dulu tentang penjumlahan, pengurangan dan juga perkalian. Nah, di sini Ustazah akan tanamkan konsep ke kalian yang konsep mudah dulu. Ingat, di sini di kotak yang pertama, di kotak yang warna biru itu ada penjumlahan dan juga pengurangan. Ini mereka memiliki kedudukan yang sama atau setara. Jadi kedudukannya penjumlahan dan juga pengurangan itu setara anak-anak, mereka sama. Jadi kalau nanti kalian bertemu dengan soal yang penjumlahan sama pengurangan itu setara. Jadi nanti terserah kalian mau mengelompokkan atau mau menghitung soal yang mana dulu. Misalkan di sini ada 12 ditambah 5 dikurangi 2, terserah kalian mau menjumlahkan dulu atau mengurangi dulu, terserah kalian karena mereka sama seperti itu. Jadi seimbang atau sama atau setara. Jadi nanti bisa kalian tambahkan dulu boleh, dikurangi dulu juga boleh, asalkan nanti kalau menghitung menggunakan sifat-sifat operasi hitung campuran itu harus ada yang di dalam kurung sama tutup kurungnya itu. Nah, sedangkan di kolom yang kedua atau di kotak yang kedua ini, ingat ada perkalian dan juga pembagian, memiliki kedudukan sama atau setara. Kalau tadi penjumlahan dan juga pengurangan yang setara, sekarang perkalian itu setaranya atau seimbangnya atau dia kedudukan samanya itu dengan pembagian. Jadi kalau kalian di soal bertemu dengan perkalian dan juga pembagian seperti 12 dikali 4 dibagi 2, itu terserah kalian. Bisa kalian kalikan dulu, bisa kalian bagi dulu. Jadi nanti bisa ada penyelesaian 1, ada penyelesaian 2. Jadi kalian tinggal pilih saja lebih mudah yang mana. Pokoknya diingat-ingat, kalau penjumlahan pengurangan itu dia setara atau seimbang. Jadi bisa mendahulukan yang penjumlahan ataupun pengurangannya. Sedangkan perkalian dan juga pembagian itu mereka seimbang atau setara juga bisa. Kalau bertemu soal perkalian dan pembagian dalam satu soal, kalian bisa mengkalikan dulu atau membagi dulu. Oke, setelah kita belajar konsepnya, mari kita langsung lihat contohnya. Nah, ini contoh penjumlahan dan juga pengurangan. Ustazah punya soal 122 ditambah 25 dikurangi 10. Di sini Ustazah punya penyelesaian 2. Ada penyelesaian 1 dan juga penyelesaian 2. Kalau penyelesaian 1 ini Ustazah itu menggunakan sifat operasi hitung campuran dengan cara Ustazah jumlahkan dulu. Jadi yang di dalam kurung ini harus didahulukan. Berarti kita jumlahkan dulu 122 ditambah 25. Kemudian dikurangi 10. Nah, sama dengan berapa hasilnya dari 122 dan ditambah 25 ini tadi, hasilnya adalah 147. Kemudian dikurangi 10 yang ada di luar kurung ini tadi, kemudian hasilnya adalah 137. Nah, di sini Ustazah punya cara 2. Penyelesaian yang kedua itu di sini Ustazah 122 ini tidak Ustazah dalam kurung, tetapi yang Ustazah dalam kurungkan di sini atau yang menggunakan sifat operasi hitung campurannya di angka 25 dikurangi 10. Jadi nanti yang di dalam kurung ini dikurangi dulu hasilnya nanti berapa, kemudian dimasukkan ke sini. Jadi ini 122 kita pindah ke sini, jadi 122 ditambah hasil dari 25 dikurangi 10 adalah 15. Berarti 122 ditambah 15 yaitu 137. Jadi penyelesaian 1 dan juga penyelesaian 2 ini meskipun dia berbeda pengelompokannya atau penggunaan sifat operasi hitung campurannya, tetapi dia hasilnya sama. Itu sama-sama 137, hanya saja dia prosesnya yang berbeda. Nah, seperti itu anak-anak. Makanya dia dinamakan penjumlahan dan juga pengurangan ini seimbang, dia itu sifatnya atau setara. Jadi bisa mendahulukan operasi hitung yang pada penjumlahan ataupun pengurangannya terlebih dahulu. Jadi kita pokoknya yang paling mudah kalau misalkan dijumlahkan itu lebih mudah ya nggak apa-apa, berarti dijumlahkan dulu. Tetapi kalau pengurangan yang lebih mudah dan hasilnya tidak terlalu besar, maka kita kurangi dulu seperti itu. Oke, coba sekarang setelah kalian ini tadi melihat atau menyimak apa yang Ustazah jelaskan, coba Ustazah mau tanya,
di sini anak-anak setelah Ustazah jelaskan tentang contoh penjumlahan dan pengurangan, ada yang masih kurang dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Tidak. Coba yang lainnya kalau Ustazah bertanya, coba itu dinyalakan mikrofonnya. Ayo, gimana? Tidak. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada. Bisa dilanjutkan ke contohnya karena Ustazah mau ada tebak-tebakan. Bisa? Nah, Bisa. nanti silahkan kalian kalau misalkan Ustazah kasih tebak-tebakan atau ayo kita berhitung seperti itu, berarti terserah kalian. Kalian mau pakai penyelesaian 1 atau penyelesaian 2, terserah kalian ya. Jadi kalian bisa milih satu penyelesaian saja, bisa menggunakan cara 1 atau cara 2. Nah, di sini nanti Ustazah akan tampilkan soalnya, silahkan kalian hitung. Hitung cepat ya. Oke, ini ada 2 soal, silahkan dikerjakan. Coba ini tebak-tebakan cepat, silahkan bisa menggunakan penyelesaian 1 dan juga penyelesaian 2, terserah kalian pilih yang mana. Langsung ketemu. Jangan Langsung lupa ketemu. harus dikasih itu tadi, harus dikasih dalam kurung, buka kurung, tutup kurung itu ya. Langsung ketemu aku. Sudah, disimpan dulu jawabannya, nanti akan Ustazah tanyakan jawaban dari soal pertama dan juga kedua langsung. Ayo silakan dikerjakan dulu, Ustazah kasih waktu sampai pukul 8:24. Oh, caranya sembarang, Us. Terserah, ia bisa menggunakan penyelesaian 1 maupun penyelesaian 2. Ada yang sudah selesai? Sudah. Sudah. Sudah ya, sebentar ditunggu temannya. Oke, sudah selesai semuanya? Yang ketinggalan nanti bisa mengikuti teman-temannya ya, atau ini tadi yang ada yang terlambat untuk masuk ke Google Meet, nanti bisa melihat video lengkapnya ada di YouTube, seperti itu. Oke. Sudah ya? Oke, Ustazah coba tanya dulu. Coba dinyalakan mikrofonnya, Ustazah tanya. Ini tadi kita sudah tebak-tebakan secara cepat. Soal yang pertama, ada 32 ditambah 12 dikurangi 10. Coba Ustazah mau tunjuk ke Mas Radit. Mana Mas Radit? Ya. Mana ini wajahnya Mas Radit kok tidak kelihatan di Ustazah? Yus. Sudah nyala? Ya, sudah nyala. Oh, di Ustazah kok nggak nyala ini ya? Ya nggak apa-apa Mas. Coba Mas Radit, Ustazah mau tahu jawabannya Mas Radit dan juga cara Mas Radit untuk nomor 1, 32 ditambah 12 dikurangi 10. Ayo coba Mas Radit pakai cara penyelesaian yang mana? Yang 1.
Yang satu. Gimana Mas Radit coba? 32 Iya. ditambah dalam kurung dikurangi 10. Iya. Terus jawabannya? Jawabannya 34. Iya. Jawabannya berapa? 34. 34. Jawaban Mas Radit 34. Berarti tadi Mas Radit yang di dalam kurung adalah 32 ditambah 12, kemudian tutup kurung, kemudian dikurangi 10. Begitu ya Mas Radit? Ya. Oke, coba Ustazah tanya di sini ada di nomor 1 ada yang menggunakan cara penyelesaian kedua enggak? Tidak ada? Enggak. Oh enggak. Aku. Tidak ada? Aku. Oh. Aku. Mas Hayan pakai. Coba gimana Mas Hayan kalau cara penyelesaian 2? Ditambah 12 dikurangi 10. 32 ditambah 12 dikurangi 10. Yang di dalam kurung 12 dikurangi 10. 12 dikurangi 10. Mas Hayan menggunakan cara penyelesaian kedua. Mas Hayan jawabannya berapa? 32 ditambah hasil dari 12 kurangi 10 berarti 32 ditambah 2 hasilnya 34. Oke, Mas Hayan hasilnya 34, tadi Mas Radit juga 34. Coba mikrofon semua dinyalakan, Ustazah tanya, jawaban dari Mas Hayan dan juga Mas Radit, apakah benar anak-anak 34? Benar. Oke, sip, alhamdulillah, good job untuk Mas Radit dan juga Mas Hayan. Alhamdulillah, meskipun dia penyelesaiannya berbeda, tetapi hasilnya sama. Jadi kuncinya, meskipun cara yang digunakan berbeda, dia pasti hasilnya akan tetap sama seperti itu. Oke, nah sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Oke, coba Ustazah mau bertanya di soal yang kedua. Ustazah mau tanya ke siapa ya? Ustazah mau tanya ke Mas Brian. Mana Mas Brian? Halo Mas Brian, gimana Mas Brian? Ya, Us. Iya, oke Mas Brian, ayo Ustazah tanya nih, yang di soal nomor 2 Mas Brian sudah mengerjakan? Sudah. Oke, Mas Brian pakai cara yang seperti apa? Coba ayo dijelaskan ke Ustazah. Caranya Mas Brian di 15 dikurangi 10 ditambah 3 itu. Gimana Mas Brian? Yang cara penyelesaian 1. Oke, gimana berarti? 15 kurangi 10. Iya. Yang di dalam kurung 3. Iya. Sama dengan berapa? Sama dengan 8. Oke, Mas Brian jawabannya 8. Apakah betul anak-anak jawaban dari Mas Brian itu jawaban 8? Betul. Oke, sip, good job Mas Brian, terima kasih. Oke, sip, betul sekali, jawabannya adalah 8. Jadi nomor 1 tadi jawabannya 34, nomor 2 yaitu jawabannya adalah 8. Oke, sampai sini untuk penjumlahan dan juga pengurangan ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke perkalian? Tidak ada. Oke, bisa Ustazah lanjutkan ke perkalian dan juga pembagian setara? Bisa. Oke. Oke, Ustazah lanjutkan. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan dan juga pengurangan, ini kita langsung belajar ke perkalian dan juga pembagian. Di sini sama anak-anak, caranya sama seperti tadi. Ustazah punya 2 penyelesaian atau 2 cara. Di sini ada soal yaitu 81 dikali 9 dibagi 3. Penyelesaian 1. Iya. Berarti harus progapet dong, Us. Iya, kalau misalkan jumlahnya banyak ya
Harus porogapit. Tapi terserah, kan bisa menggunakan cara satu atau cara dua. Coba dilihat. Kalau di soal ini tuh lebih mudah di cara kedua, Mas. Jadi yang di dalam kurung itu yang kecil-kecilin loh, yang dibagi dulu. Baginya dulu. Gitu. Bentar, tak jelasin. Soal, di sini Ustazah punya soal 81 dikali 9 dibagi 3. Di sini ada penyelesaian 1 dan juga penyelesaian 2. Kalau penyelesaian 1 ini, Ustazah itu mengkalikan dulu. Dikalikan dulu, hasilnya kan banyak, 729 dibagi 3. Nah ini kalian kan nggak bisa langsung berpikir 729 dibagi 3 berapa ya, itu kan nggak bisa. Kalian harus menggunakan cara porogapit. Nah di sini jawabannya 729 dibagi 3 itu adalah 243. Nah, kemudian Ustazah punya cara yang kedua. Cara yang keduanya Ustazah itu Ustazah membagi. Jadi hasil yang dibagi ini kemudian diletakkan di sini. Berarti 81 dikali hasil pembagian ini kan 3. 9 bagi 3, 3. Itu kan mudah. Kita kan sudah hafal dari perkalian 1 sampai 10. Jadi mudah. 9 dibagi 3 berapa ya? 3. Jadi nggak usah porogapit. Kemudian di sini langsung 81 dikali 3, jawabannya adalah 243. Jadi meskipun caranya berbeda, dia jawabannya tetap sama. Terserah kalian lebih mudah yang mana. Kalau Ustazah di sini lebih mudah di penyelesaian yang kedua atau cara yang kedua. Karena tidak bertemu dengan porogapit yang seperti ini. Jadi membagi dulu. Jadi tapi nanti terserah kalian. Kalau kalian lebih mudah di cara yang pertama, silahkan bisa menggunakan cara yang pertama. Atau lebih mudah ke cara yang kedua, bisa menggunakan cara yang kedua. Jadi di sini dipilih salah satu. Jadi sama, perkalian dan juga pembagian itu caranya sama. Kalau dia setara seperti ini tuh sama kayak yang tadi, penjumlahan dan juga pengurangan. Oke. Sampai sini di perkalian dan juga pembagian yang dia itu juga setara. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke tebak-tebakan? Tidak. Tidak. Ada? Tidak ada? Bisa Ustazah lanjutkan ke soal untuk tebak-tebakan? Aku suka tebak-tebakan. Lagi. Bisa ya? Oke, Ustazah lanjutkan ke tebak-tebakan. Nih, silahkan dikerjakan. Boleh menggunakan cara 1 ataupun cara 2. Silahkan. Us? Iya. Nah, udah tuh. Gimana Mas ya? Ngelamun Udah, ayo. Waduh, sudah sarapan apa belum? Sudah. Oke, alhamdulillah. Harus sarapan dulu, kalau misalkan nggak berpuasa, harus sarapan dulu biar tambah semangat belajarnya. Ya. Kemarin itu kok ada pengisian puskesmas itu buat apa, Daus? Buat pendataan dari puskesmas mana ya kemarin, lupa Ustazah. Baluwerti atau mana kemarin? Silakan diisi, itu. Itu nanti buat apa? Buat pendataan saja. Mau vaksin tak kira. Enggak. Ini itu ya Ustazah ingatkan sambil kalian menulis soal dan juga jawaban ini, Ustazah ingatkan sekali lagi. Untuk form karakter dan juga form keagamaan jangan lupa untuk diisi. Karena masih ada beberapa yang tidak mengisi. Jadi harus diisi. Mas Hayan itu nggak mengisi kayaknya. Nggak, aku suruh ngisi karena ya aku, tapi kok gak diisikan ya, Us? Oh, diisikan. Iya, nggak mengisi Mas Hayan. Sepertinya nggak mengisi. Kemarin Ustazah kan sudah merekap. Jadi kalian setiap harinya itu harus mengisi itu, dan setiap akhir minggu seperti ini atau di awal minggu yang berikutnya Ustazah akan merekap dan juga nanti akan Ustazah share di grup seperti itu. Mas, sebenarnya Ustazah itu percaya kalau kalian itu pembiasaan karakter dan juga pembiasaan ibadah kalian sudah bagus di rumah. Tapi kan di sini Ustazah itu tidak bisa memantau secara langsung ke kalian. Jadi pantauan Ustazah itu terbatas. Jadi ini adalah program dari sekolah kita.
dengan cara yang seperti ini diharapkan kejujurannya dari kalian bisa mengisi form-form tersebut seperti itu. Kejujuran. Iya harus jujur, dibiasakan untuk jujur. Untuk PH juga seperti itu. Kalau PH berarti kan itu ulangan. Jadi kalian itu juga tidak membuka buku kalau misalkan mengerjakan. Jadi sebelum mengerjakan PH, kalian belajar dulu. Ketika kalian sudah mengerjakan PH, kalian tutup bukunya. Masa mau ada pemberitahuan tatap muka lagi, Us? Belum Mas, nanti kalau misalkan ada, nanti akan diinfokan. Kalian pengen masuk tatap muka atau tetap daring seperti ini? Tatap muka panas, Us. Iya. Tatap muka, Us. Tatap Kangen. muka, laptopku panas. Iya enak tatap muka Mas. Semoga ini juga PPKM-nya segera berakhir karena ini PPKM-nya masih berlanjut terus. Jadi semoga lekas berakhir dan kita bisa masuk, kita langsung bertemu. Udah ketemu. Oke, sudah anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Oke, di soal yang pertama ada 12 dikali 4 dibagi 2. 24. Coba Ustazah akan tunjuk siapa ya? 24. Mbak Naura kemana ya ini? Mbak Naura. Menghilang. Mbak Naura. Ya, Us. Oke, coba Mbak Naura, Ustazah mau tahu Mbak Naura nomor 1 caranya seperti apa dan jawabannya berapa Mbak Naura? Caranya pakai yang pertama. Oke, gimana berarti? Yang di dalam kurung yang mana? 12 dikali 4. Oke, Dalam ayo kurung silahkan. dibagi 2. Ya, betul sekali. Oke, terus prosesnya jawabannya berapa? 48 dibagi 2 sama dengan 24. Mbak Naura jawabannya 24. Coba Ustazah tanyakan ke teman-temannya Mbak Naura. Tadi Mbak Naura untuk soal yang pertama menjawab 24 dengan cara yang pertama. Apakah Aku punya benar kebalikannya. anak-anak? Oke, berarti Mas Hayan, Mas Hayan, Mas Alvin ini menggunakan cara yang kedua ya. Mas Radit juga? Aku juga. 12 kali Oke, yang 4 lainnya dibagi deh. 2. Yang di dalam kurung 4 dibagi 2. Berarti sama dengan 12 dikali 2. Sama dengan 24. Sudah. Oke, yang lainnya, ayo yang lainnya selain yang Ustazah panggil ini tadi. Coba yang lainnya menggunakan cara yang mana? Cara yang pertama atau cara yang kedua? Aku cara pertama. Oke, ada yang pertama. Kedua. Oke, sip. Alhamdulillah berarti ada menggunakan cara pertama dan juga cara yang kedua. Oke, tadi cara yang pertama jawabannya 24, cara yang kedua juga 24. Jadi jawaban dari teman-teman ini sudah betul apa belum anak-anak? Jawabannya 24? Sudah. Betul ya. Oke, sip. Good job untuk anak-anak kelas 6A. Alhamdulillah berarti anak-anak sudah cukup paham. Oke, coba biar pemahamannya tambah meningkat. Soal nomor 2 ini Ustazah mau tunjuk ke Mbak Siroja. Mana Mbak Siroja? Mbak Siroja. Ya, Us. Oke, Mbak Siroja, coba Mbak Siroja nomor 2 ini pakai cara yang mana? Ayo lo kono, ayo. Ayo Mas Hayan, tidak boleh seperti itu Mas Hayan. Ayo Mbak Siroja gimana? Mana ini Mbak Siroja? Cara yang Iya, sudah dinyalakan kameranya itu Mbak. Gimana Mbak Siroja? Kameranya sudah dinyalakan itu? Udah, Us. Udah, oh di Ustazah ini belum nyala. Oke, ayo gimana Mbak Siroja nomor 2? Mbak Siroja pakai cara yang mana? Oke, Mas Mbak Alvin Siroja. ngotot pengen jawab. Ya, yaudah. Gimana Mbak Siroja masih bingung? Mas Alvin ngotot pengen jawab. Ya, sebentar. Cara yang pertama. Cara yang pertama, oke. Gimana berarti di dalam kurung yang mana?
Dalam kurungnya 72 dibagi 2. Oke, itu hasilnya berarti berapa? 72 dibagi 2 dikali 4. Berarti yang di dalam kurung harus ditentukan hasilnya terlebih dahulu. Berarti berapa? 72 dibagi 2. 36. Berapa? 36. Iya, 36. Kemudian dikali 4. 36 dikali 4 berapa Mbak Siroja? 144. Mbak Siroja jawabannya 144. Oke, tadi ada Mas Alvin yang mengacungkan tangan atau mengklik raise hand itu. Mas Alvin, Ngotot. coba dicek. Ya, Mas Alvin coba dicek jawaban dari Mbak Siroja betul 144. Beda cara, Us. Aku cara kedua, Us. Iya, nggak apa-apa. Ya, Oke, Mas beda. Alvin nggak apa-apa pakai cara Jawabannya yang kedua. beda. Berarti yang di dalam kurung yang mana Mas Alvin? Jawabannya beda, Us. Jawabannya 2 kali ya, Us. jawabannya beda, Us. Oh iya, Beda, jawabannya Us. beda. Oh Kalau iya, yang cara kedua jawabannya itu beda. Mohon 136, maaf. Us. Yang cara kedua 136. Sebentar. Langsung 9, Us. Oh iya, beda-beda. Berarti ini kita hanya bisa menggunakan cara yang pertama saja, anak-anak. Berarti Waduh. kita menggunakan cara yang Kacau. pertama. Ya, ini salah soal. Mohon Bingung. maaf. Waduh. Pertama yang perkalian, Us, berarti, Us. Coba tak hitungi, Kalau tak misalkan hitungi. kita menggunakan cara yang pertama tadi kan jawabannya dari Mbak Siroja itu sudah betul apa belum? 144. Yang cara pertama kan perkalian. Aku bener. 36 dikali 4. Oh, Aku bener. bentar, 2 kali. 72 kali dibagi. Aku Kita 134 coba dulu. menggunakan yang bentar, coba kita 134. menggunakan cara yang pertama saja. Kita menggunakan cara yang pertama. Berarti kalau yang cara pertama itu kita coba yang di dalam kurung 72 dibagi 2. Berarti hasilnya berapa? Betul dari Mbak Siroja tadi apa tidak? Betul. Mbak Siroja tadi jawabannya sudah Betul. 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 Oke, coba kalau kita menggunakan cara yang kedua itu kan berbeda jawabannya. Kalau menggunakan cara yang kedua, coba kita dalam kurung yang perkalian. Berarti berapa itu jawabannya? 2 dikali 4 8. 72 dibagi 9. Oke, jadi ini seharusnya tadi Ustazah bikin soal itu yang bisa dihitung dengan cara pertama dan juga cara kedua anak-anak. Tapi mohon maaf, ini ternyata Ustazah contohnya hanya bisa menggunakan cara yang pertama, cara yang ke-1 dan juga kedua, tetapi beda jawabannya. Jadi sampai sini ini tadi anak-anak sudah memahami apa belum? Paham. Sudah paham? Mana yang di dalam kurung yang seperti itu sudah paham? Paham. Oke, sudah paham ya? Ada yang mau ditunggu sebelum Ustazah akhiri pembelajaran matematika hari ini? Tidak. 470. Tidak? Tidak ada. Lanjut ke bahasa Indonesia. Aku rindu bahasa Indonesia. Orang Indonesia. Oke. Berarti ini nanti untuk tugas mandirinya nanti akan Ustazah share ya. Nanti akan Ustazah cek dulu. Ini nanti akan Ustazah share ulang ke mana? Ke grup WA seperti biasanya. Nanti akan Ustazah jadikan satu tugas mandiri mulai dari tugas matematika sampai tema. Oke, jadi nanti saja menulisnya untuk tugas mandiri. Ini untuk pembelajaran matematika. Hari ini kita sudah belajar apa anak-anak? Penghitungan secara normal. Gimana itu penghitungan secara normal? Jadi kita hari ini sudah belajar penggunaan sifat komutatif, asosiatif, dan juga distributif dalam operasi hitung campuran. Jadi kita sudah belajar itu. Itu kok kayak pelajaran anak TK terus. Yang mana? Yang ini. Itu tadi lo kayak anak TK. Apa tuh? Soalnya pas TK udah bisa itu. Oh, lah ini materinya soalnya itu, tapi ini per tahap, Mas.
Jadi nanti pertama itu adalah yang setara. Kemudian nanti itu kita sudah campur mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian dan juga pembagian nanti dicampur jadi satu. Terus nanti juga akan ada pecahan-pecahan juga. Jadi per tahap. Jadi yang paling mudah dulu, kemudian sedang sampai di tingkat yang agak sulit seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ustazah akhiri? Silakan, monggo. Tidak ada. Mau tanya, monggo. Oke, sip. Kalau tidak ada, berarti Ustazah harap kalian sudah memahami pembelajaran matematika hari ini. Dan mohon maaf, ini tadi soal yang nomor 2. Ternyata itu tadi Ustazah ada kekeliruan untuk membuat Mantuk soalnya. dah, Us. Iya. Iya, Mas. Habis lembur. Oke, jadi seperti itu. Oke, terima kasih atas semangat yang luar biasa. Oke, kita akhiri pembelajaran matematika hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Amin. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran tema, warahmatullahi wabarakatuh. oke, sebelum kita memasuki ke pembelajaran tema, silahkan Ustazah kasih waktu 1 menit untuk minum dulu. Silahkan. Ayo, silakan. Sudah? Sudah dari tadi. Yang lainnya masih dimatikan Boleh makan kameranya, nggak, Us? berarti masih minum. Makan. Jangan makan dulu, nanti saja maemnya. Nanti kalau makan lama. Kalau makan nanti lama. Oke, sudah anak-anak bisa Ustazah mulai untuk pembelajaran tema hari ini? Monggo. Bisa ya? Oke, Ayo, Ustazah mulai. 1, 2, 3. Silahkan kameranya dinyalakan. Oke. Oke, Ustazah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini yang menjawab? Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini setelah kita belajar matematika tadi, kita kemudian belajar tentang pembelajaran tema. Khususnya kita hari ini akan belajar bahasa Indonesia dan juga PPKN anak-anak. Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran tematik hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sip. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berdoa semoga pembelajaran hari ini khususnya sampai akhir nanti bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa memahami dan juga menyimak dengan baik apa yang Ustazah jelaskan. Oke, kalau hari ini kita belajar bahasa Indonesia, coba Ustazah mau tahu, ada yang masih ingat kita minggu yang lalu belajar bahasa Indonesia materinya apa? Itulah apa namanya? Ya, Mas Radit apa? Bentar. Apa itu? Apa Mas Radit? Aku ingat. Ayo, siapa yang masih ingat? Silakan yang masih ingat langsung dinyalakan mikrofonnya. Kalimatnya, tentang kalimatnya. Iya betul, tadi Mbak Ladisa juga sudah menjawab. Terus ini disusul dengan Mas Dayan. Betul sekali. Kita minggu yang lalu sudah belajar. Kemarin itu di PH itu kan ada kayak apa itu soal apa itu tentang menjahit
apa itu bendera merah putih kan. Itu kan harusnya pertanyaannya bagaimana proses pembikinan bendera merah putih. Lah kok apa itu jawabannya kok salah loh, kok malah apa itu bagaimana Ibu Fatmawati menjahit, kan di situ nggak ada tulisannya Ibu Fatmawati, Us. Oh iya, nah. Soalnya yang buat soal dan juga kunci jawaban itu untuk tema itu adalah Ustadz Muji. Coba nanti saya tanyakan ya. Ibu Fatmawati. Soalnya Ustadzah ini bagiannya membuat PH matematika. Coba nanti Ustadzah tanyakan. Nomor berapa itu masih ingat? Lupa, Us, tapi pokoknya ada. Oke, coba nanti Ustadzah tanyakan ke Ustadz Muji. Oh, kayaknya kalau atas soal Ya, terus Mas Daya nilainya berapa? Kan itu bisa langsung dilihat skornya di PH tema. Itu soalnya ada 25. 25 atau 20 kemarin? 25. Salah dua. Salah dua. oh, Yang salah satunya itu apa itu kecuali itu gak tak lihat ada kecualinya. Terus kalau yang satunya ya yang tadi itu. Oke, coba nanti Ustazah tanyakan ke Aku matematika stres. apa? Lu kok stres kenapa? Aku tak teliti. Kurang Mas. Oh, nah makanya kalau sebelum diklik yang dikirim itu send itu kalian setelah menjawab itu harus diteliti dulu. Jadi gak usah Diteliti dulu. tergesa-gesa. Ini habis diteliti malah. Aku dulu ya. Walah, ya telitinya mana yang bener-bener. Geser ke bawah itu kepencet. Oh, pencet Alhamdulillah, send. 100. Kepencet jawabannya mana? Oh ya sip. Kepencet jawabannya Oh malah. iya ya. Ya makanya hati-hati, makanya hati-hati dan Kecelakaan juga itu. lebih teliti lagi. Kalau pada saat meneliti itu harus diteliti satu-satu, nggak usah tergesa-gesa. Kan waktunya sangat panjang sampai jam 8 malam, jadi tidak usah tergesa-gesa. Dan sebelum dikirim itu makanya diteliti dulu, karena kan kita hanya boleh menjawab itu kan satu kali. Maksudnya nggak boleh tiba-tiba sampai tahu, skorku kok tiba-tiba salah, ternyata skorku 80 terus mengerjakan lagi, nanti skornya tiba-tiba Kalau jadi 2 kali 100. itu terbaca atau enggak Us itu pekerjaannya? Terbaca semuanya. Makanya Ustazah ingatkan ke kalian kalau menjawab satu kali. Kalau kalian masih ragu, misalkan masih ragu, loh Us itu sudah terkirim apa belum? Sudah terkirim apa belum ya jawabannya itu? Nah bisa kalian tanyakan ke Ustazah, nanti akan Ustazah cek gitu. Sudah. Jadi terbaca. Oke, nah kita kembali lagi ke tema ya, ke tematik khususnya bahasa Indonesia. Ya betul sekali, kita minggu lalu sudah belajar tentang kata tanya atau kalimat tanya. Coba ada yang masih ingat kata tanya itu apa saja? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa, adik Simba B ditambah. Us, aku punya singkatan Oke. adik Simba ditambah B. Oke. Adik Simba plus B. Oke, jadi kita kemarin itu sudah belajar kata tanya, sudah banyak sekali anak-anak mulai dari apa, siapa, kapan, kemudian di mana, bagaimana, mengapa, dan kemarin kita tambahkan apa untuk menanyakan jumlah. berapa? Berapa? Iya, betul sekali. Kita Berapa? kemarin sudah belajar Berapa? 7 kata tanya. Coba Ustazah tanya siapa kemarin pada saat menulis kalimat tanya belum diakhiri tanda tanya. Coba. Tidak ada. Saya. Sayur. Wah, Sayur. ayo. Yang belum diakhiri tanda tanya kemarin masih Ustazah betulkan, tetapi besok-besok lagi kalau kalimat tanya tidak diakhiri tanda tanya akan Ustazah kurangi nilainya. Jadi kalian harus teliti kalau kalimat tanya diakhiri tanda apa? Datanya. Tanda tanya. Oke, sip, betul sekali. Tanda tanya. Diakhiri tanda tanya. Oke, nah karena kita kemarin sudah belajar kata tanya atau kalimat-kalimat tanya, hari ini ada yang tahu sudah membaca rangkumannya, kita akan belajar apa bahasa Indonesia? Kata baku. Kata baku. Oke, sip, kata baku. Ada yang tahu kata baku itu kata yang seperti apa, anak-anak? Bahasa gaul. Duh, masa kata baku itu bahasa gaul? Siapa yang ada bahasa gaul?
kata yang sebaku-bakunya, kata yang sempurna, Soalnya kata yang sempurna untuk dilakukan. Gimana Mas Radit ini Apa tadi? tuh kata yang Gimana, dilakukan Mas pada Zayan? saat wawancara. Kata-kata yang biasa dilakukan saat Gimana? wawancara. Kata Kata yang biasa baku itu dilakukan saat wawancara. adalah, Kata sebentar sempurna. Mas Zayan, coba ditutup dulu mikrofonnya, coba Ustazah jelaskan. Mas Zayan, Mas Radit, siapa yang belum ditutup mikrofonnya, coba Ustazah jelaskan. Jadi anak-anak, kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau EYD, ejaan yang disempurnakan. Jadi di sini itu kata baku tidak ada pengaruhnya dengan atau tidak dipengaruhi dengan bahasa-bahasa gaul atau kata-kata gaul. Kemudian juga tidak dipengaruhi oleh bahasa daerahnya kita. Jadi tidak ada seperti itu. Kalau misalkan kita ke Jakarta, itu kan kata saya itu kalau di Jakarta kan berubah. Jadi kata apa coba? Kalau bahasa gaulnya di Jakarta, saya itu menjadi apa kalau di sana? Gue. Ya, gue, kamu akhirnya menjadi lo. Kayak itu tidak ada di dalam kata baku. Lo gue itu tidak ada. Lo gue itu tidak ada dalam kata baku. Jadi seperti itu anak-anak. Kalau kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan juga sesuai yang ada di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia ini isinya itu adalah semuanya kata-kata baku. Coba ini Ustazah akan tampilkan dulu. Nah, sip. Itu juga ada yang online. Kalau misalkan kalian HP-nya itu kalian sudah pegang HP dan juga Android, itu kalian juga bisa mendownload KBBI online. Seperti itu. Karena Ustazah dulu pada saat pengerjaan tugas-tugas itu, kalau membutuhkan KBBI, Ustazah tidak buka-buka buku, tetapi Ustazah langsung menggunakan KBBI online itu. Itu lebih mudah dan juga lebih simpel. Jadi sekarang anak-anak itu sudah sangat dimudahkan. Jadi jangan sampai malas belajar. Nah, ini silakan mikrofonnya dimatikan dulu, dinonaktif. Ini Ustazah akan jelaskan kata baku. Oke, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi kata baku ini itu ejaannya juga sesuai yang ada di dalam KBBI atau Kamus Besar Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kata baku ini merupakan sebuah kata yang sesuai dengan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan dan juga KBBI ini. Jadi tadi sudah Ustazah jelaskan, pokoknya kata baku itu sesuai dengan EYD dan juga KBBI. Nah, gimana Ustazah ciri-ciri dari kata baku itu? Ini dia Ustazah tampilkan. Ciri-ciri kata baku. Nah, kata baku ini tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah seperti yang Ustazah katakan tadi. Kemudian juga tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Jadi tidak ada yang Inggris-Inggris, itu tidak ada di dalam kata baku ini. Kemudian digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Tidak mengandung arti pleonasme, kata-kata yang berlebihan misalnya agar supaya atau agar bagus hasilnya, kemudian kita tambah-tambahi kalimat atau kata apa seperti itu tuh tidak mengandung yang seperti itu di kata baku. Jadi pokoknya kata baku itu sesuai dengan EYD dan juga KBBI. Jadi tidak ada tambahan apapun, tidak dipengaruhi oleh bahasa apapun, dan juga pastinya kita kalau menggunakan kata baku harus disesuaikan dengan konteks kalimatnya itu bagaimana, tentang apa, seperti itu. Nah, penggunaan kata baku itu ini dapat digunakan untuk berbagai hal yang bersifat resmi. Diingat-ingat, kalau kata baku ini itu bersifat resmi penggunaan katanya. Jadi kalau misalkan kita dalam sehari-hari ini, kita tidak harus menggunakan kata baku karena kan kita dalam kondisi atau konteks yang santai. Jadi kita bisa menggunakan bahasa daerahnya kita, kemudian bahasa sehari-harinya kita, asalkan kuncinya tetap bahasa yang sopan. Nah, tetapi kalau kita nanti konteksnya atau keadaannya itu sudah sifatnya resmi, berarti kalian juga harus menggunakan kata-kata baku. Nah, contohnya penggunaan kata baku itu untuk apa saja? Yang pertama, pembuatan karya ilmiah. Pembuatan karya ilmiah itu biasanya anak-anak yang ada di tingkat SMP sampai di perguruan tinggi. Jadi di situ ketika kita membuat karya ilmiah, nah, kita kalau di sekolahnya Ustazah dulu di MAN 3 itu
karya ilmiah itu ada ekstrakurikulernya anak-anak, itu namanya adalah KIR, yaitu karya ilmiah remaja di situ. Jadi di situ kalau Ustazah bikin karya tulis ilmiah atau laporan-laporan seperti itu katanya harus menggunakan kata-kata resmi atau kata baku. Jadi tidak boleh dicampuri bahasa santai, itu tidak boleh. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada pembuatan surat resmi. Biasanya surat ini itu ditujukan ke kepala sekolah, kemudian ke instansi-instansi misalkan sekolah-sekolah seperti itu. Kita membuat surat resmi ini harus menggunakan kata baku. Kemudian ada juga membuat laporan, itu juga harus menggunakan kata baku. Seperti kalian kemarin membuat laporan hasil pengamatan. Itu kalau dijadikan karya tulis ilmiah atau seharusnya kemarin laporan hasil pengamatan itu juga harus menggunakan kata baku. Jadi tidak ada campurannya kata-kata santai, lo, gue, kemudian kata tidak kemudian kalian ganti menjadi no, seperti itu tidak seperti itu. Jadi harus menggunakan kata baku. Kemudian yang keempat yaitu ada pidato kedinasan, yaitu pidato-pidato yang bersifat resmi. Bagaimana maksudnya pidato kedinasan itu? Ya pidato-pidato misalkan di upacara, kemudian di ada pertemuan apa di kedinasan atau di kantor-kantor seperti itu harus menggunakan kata baku atau yang bersifat resmi. Kemudian juga pembuatan surat lamaran kerja juga seperti itu. Jadi harus menggunakan kata baku. Nah, ini contoh dari kata baku. Misalkan ada adab, kata tidak bakunya itu biasanya hurufnya itu yang belakang diganti P seperti itu. Ini kalian amati. Jadi kalau kalian itu biasanya ini yang sering salah itu adalah di antri ini loh. Biasanya kan anak-anak itu menulisnya kalau saya sekarang sedang antri di apotek. Kalian kan seringnya menulisnya itu pakai I belakangnya. Padahal kalau bakunya, kata baku yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan itu, dia itu menggunakan E, bukan I. Jadi antri seperti itu. Kemudian apotik itu kan seharusnya itu kalau apotik itu pakai I itu tidak baku. Jadi yang baku itu adalah apotek. Berarti I-nya tadi diganti E. Gitu, itu yang kata baku. Jadi nanti bisa kalian lihat di ejaan yang disempurnakan KBBI itu kalian bisa tahu, oh ternyata selama ini tuh kita salah kalau nulis apotek itu menggunakan I, karena kalau I itu tidak baku. Jadi kalau yang baku itu menulisnya I-nya tadi diganti E. Contohnya ini tadi juga antri, itu kan ternyata yang betul antri tulisannya. Kemudian asas, itu kadang-kadang ada yang menulis azas, padahal yang baku itu adalah asas, seperti ini. Oke, silakan dibaca. Bentar. Aku punya contoh insang jadi Apa? insang jadi apa? Insang. Ya, tetap insang. Jadi bukan insang, bukan seperti itu, tapi insang. Itu. Suara jadi suara. Oh, insan. Ada tulisan yang salah insan. Artinya insan. Tuh. Insan. Terus tadi yang Ustazah sampaikan itu contoh yang apotek itu juga. Nah, coba sampai yang Ustazah jelaskan tadi terkait dengan kata baku. Anak-anak ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita nanti ke PPKN? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa Ustaznya ini? Kenapa Tidak ada. Nah, coba Ustazah tanya kalau untuk mengecek ini, ya. Oh, saya Alvin tanya. Bawa sendiri tuh. Iya, gimana Mas Alvin? Yang bawa sendiri tuh gimana? Itu yang benar adalah donator, seperti itu. Jadi kalau misalkan kata Sama tidak bakunya biasanya oh iya, biasanya kan ada dua. Kalau orang-orang itu menulis itu biasanya ada dua. Kalau yang tidak baku itu ada yang donatur, ada yang donator. Seperti itu. Ternyata yang benar adalah yang sama. Oh iya itu. Oh iya seharusnya ada ataunya ini. Donator, orang yang memberikan donasi. Ya coba donatur itu apa? Ada yang tahu donatur itu apa? Orang yang memberikan sering donasi. sekali mendengar kata donatur. Biasanya kalau ada bencana-bencana kayak gitu kan biasanya kalau ada bencana itu kan banyak sekali donator. Donat yuk, donat. Oke, sampai
Ada yang mau ditanya? Saweria. Donat dari Mas Alvin. Donat. Donat. Oh, Saweria. ada yang mau ditanyakan? Donatur itu juga orang. Oke, tidak ada. Udah. Ayo Apa? donat. Donatur itu orang yang jualan donat tuh berarti. Loh, bukan. Itu kan kalau orang yang jualan donat itu kan ya penjual gitu namanya. Kan dikasih traktor. Bukan donatur. Donatur tadi yang dijelaskan sama teman-teman itu. Wah, Mas Radit ini suka ngelucu ternyata ya. Ustazah belum pernah ketemu ini sama anak-anak. Jadi Ustazah itu masih belum, oh siapa ini yang pinter kayak ngelawak-ngelawak siapa kayak gitu. Ustazah belum ketemu. Semoga kita cepat bertemu. Ustazah mau kenal kalian, mau lihat kalian secara nyata, nggak secara virtual kayak gini. Biar Ustazah juga bisa langsung berinteraksi sama kalian. Jadi kalau misalkan tanya, itu lebih mudah juga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak sebelum kita ke PPKN? Tidak ada. Tidak. Oke, tidak ada ya. Bisa Ustazah lanjutkan ke tematik yang berikutnya. Kita tetap di tema 2, subtema 2, yaitu kita setelah ini belajar tentang PPKN. Oke, bisa Ustazah mulai? Bisa. Bisa. Oke, untuk tugas-tugasnya nanti akan Ustazah share di grup ya. Jadi nanti saja untuk menulis tugasnya, soal dan juga jawabannya. Oke, sekarang Ustazah coba mau tanya dulu ke kalian, minggu lalu kita belajar PPKN tentang apa? Karena masih berkaitan dengan materi ini. Apa? Minggu yang lalu kita sudah masuk ke tema 2. Kita belajar tentang apa minggu lalu? Apa? Mas Alvin apa? Rukun. Ada yang masih ingat? Iya, tadi Ustazah seperti ada yang mendengar menjawab hidup rukun tapi masih ragu-ragu. Nah, ya betul. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang hidup rukun anak-anak. Gimana sih caranya agar kita itu bisa menciptakan hidup rukun di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, maupun di lingkungan sekolah itu? Kalau dengan orang yang lebih tua, kita harus bagaimana anak-anak? Menghormati apa menghargai? Iya, betul sekali. Kalau kita dengan orang yang lebih tua, kita itu menghormati orang yang lebih tua tersebut. Kemudian juga kita dengan teman-teman kita juga saling menghargai. Jadi tidak boleh bertengkar seperti itu, tidak boleh, karena terkadang memang kita itu tiap anak, tiap orang itu memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda-beda, itu tidak apa-apa. Yang seperti itu nanti kita kan bisa berbicara dengan baik-baik, kemudian bermusyawarah juga, dan akhirnya nanti bisa tercipta hidup rukun. Coba Ustazah tanya, manfaatnya kalau kita itu hidup rukun itu apa? Manfaatnya? Dapat membuat satu saja. Hari konflik. Iya. Betul. Terus apa lagi coba? Menghindari pertengkaran. Iya, betul sekali. Yang pasti kalau kita itu hidupnya rukun, kita pasti terhindar dari perselisihan atau pertengkaran, dan pastinya itu akan menciptakan sebuah perdamaian. Jadi lingkungan itu juga akan tenang dan juga tentram. Anak-anak juga kondisi hati dan juga pikirannya juga akan tenang, seperti itu. Nah, Ustazah percaya kalian yang ada di kelas 6A ini, kalian ini bukan anak-anak yang suka bertengkar. Jadi kalian mencintai dan juga menyukai perdamaian dan juga kerukunan. Jadi Ustazah harap baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat, kalian harus punya sikap saling menghormati dan juga menghargai. Seperti itu ya Nana. Oke, Ustazah langsung tampilkan. Mana ini ya? Bentar. Ini nanti masuk YouTube, Bos. Iya, masuk nanti. Jadi nanti kalau misalkan ada yang ketinggalan, itu bisa. Selamat Anda masuk YouTube. Nah, sudah. Oke, jadi kita hari ini untuk PPKN, yaitu khususnya kita mulai hari Senin ini kita akan belajar tema 2, subtema 2. Nah, itu subtemanya tentang bekerja sama mencapai tujuan. Kita untuk PPKN ini akan belajar materi menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang hidup rukun, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menumbuhkan rasa persatuan dan juga kesatuan. Coba Ustazah tanya dulu, kalau rasa persatuan dan juga kesatuan,
persatuan itu adalah contoh nilai yang ada di dalam sila keberapa dalam Pancasila? Persatuan Ayo. Indonesia sila 3. Iya betul sekali, itu masuk ke sila ketiga. Kalau misalkan Ustadzah itu berpendapat, Mas Rifki itu berpendapat, kemudian ada Mas Ang juga berpendapat, kita itu akhirnya bermusyawarah. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Terima kasih. Jadi itu termasuk ke dalam nilai sila keempat dalam Pancasila. Betul sekali, good job anak-anak. Berarti anak-anak masih ingat. Oke, Ustazah lanjutkan. Menumbuhkan rasa persatuan dan juga kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan sama-sama berasal dari kata satu. Artinya adalah utuh, yaitu artinya meskipun kita berbeda-beda tetapi saling berkaitan. Kemudian meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Itu sesuai dengan semboyan Indonesia apa? Dua itu apa? Semboyan negara kita. Nah, Tetap satu. Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Iya, betul sekali. Kita jua itu sama halnya kita itu meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Satu dalam kesatuan ya, kita tetap satu ikatan seperti itu loh, Mas. Ya, seperti itu. Oke. Salah satu wujud nyata dari semangat persatuan dan kesatuan. Wujud nyatanya apa? Semangat persatuan dan kesatuan ini, wujud nyatanya adalah budaya gotong royong. Itu budaya gotong royong. Nah, cara-cara menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat itu apa saja selain ada budaya gotong royong, itu banyak sekali cara-caranya anak-anak untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Yaitu mulai dari hidup rukun dengan rasa kekeluargaan, kemudian bersedia menolong orang yang sedang kesusahan, ikut serta dalam kegiatan masyarakat seperti ronda malam, kemudian kan biasanya ibu-ibu itu ada organisasi namanya PKK, itu juga bisa. Kemudian juga menghormati orang yang berbeda suku, agama, dan juga lain-lainnya. Kemudian juga menaati peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Jadi banyak cara bagaimana kita itu bisa menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Jadi caranya itu banyak sekali selain gotong royong. Seperti yang Ustazah jelaskan itu. Nah, terus manfaatnya apa kalau kita itu sudah bisa menumbuhkan rasa persatuan dan juga kesatuan itu? Manfaatnya yang pertama bisa untuk mengatasi perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan suku, agama, kemudian perbedaan-perbedaan yang lainnya, kita itu tetap bisa bersatu. Jadi tidak membeda-bedakan, oh ini agamanya Kristen, oh ini dia itu dari suku Betawi, sedangkan kita dari suku Jawa, sedangkan kita dari suku Madura, misalkan seperti itu. Nah itu kita tidak membeda-bedakan, jadi kita semuanya itu dalam satu ikatan sama seperti itu. Jadi itulah yang dinamakan untuk mengatasi perbedaan. Tapi kenapa kalau lihat orang berbeda agama itu kok tubuhnya itu rasanya kayak bergetar gitu, Dok? Loh iya teman saya. Ada gimana gitu loh. Ada gimana gitu agak iya. Mungkin karena memang kita ya dalam hati, oh iya ini berbeda ya gitu. Mungkin itu hanya perasaan kita saja gitu loh. Perasaan yang tumbuh dari diri kita saja kalau yang seperti itu. Jadi tidak mutlak, oh iya ini itu berbeda loh. Enggak yang seperti itu. Tapi kan meskipun kita punya rasa bergetar yang seperti itu, tapi kita tetap menghormati, begitu kan Mas Hayan? Ya. Jadi hanya perasaan kita saja seperti itu. Jadi kita tetap harus menghormati. Nah, selain itu, kalau kita itu juga punya rasa yang saling menghormati, akhirnya itu kan juga bisa menumbuhkan rasa persatuan dan juga kesatuan. Terus manfaatnya apa? Itu juga bisa untuk menciptakan suasana yang tenang anak-anak. Jadi di situ suasananya juga akan tenang, kemudian kondusif, kemudian tentram juga. Karena kita tidak membeda-bedakan. Kemudian kita juga bisa saling menolong, kemudian kerjasama dan juga gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita tidak membeda-bedakan, kalau kita itu bersatu, itu kita mudah anak-anak untuk meminta bantuan atau saling tolong-menolong, itu mudah sekali. Coba kalau misalkan kita membeda-bedakan orang, kita itu melihat perbedaan agamanya, misalkan di sini Ustazah agamanya Islam, kemudian Ustazah pada saat itu sedang bannya itu bocor, misalkan Ustazah mau berangkat ke sekolah terus bannya bocor, terus Ustazah bertemu dengan orang itu mau menolong Ustazah, tapi di sini Ustazah itu masih membeda-bedakan, punya sifat yang seperti itu. Kemudian Ustazah tanya ke orangnya,
Pak agamanya apa? Kalau kita itu membeda-bedakan yang seperti itu, kita kan tidak boleh seperti itu. Misalkan Bapak tadi ternyata yang menolong kita agamanya adalah Kristen, kemudian Ustazah ini agamanya Islam, kemudian kita tanya seperti itu, akhirnya Ustazah tidak mau mendapatkan pertolongan dari orang tersebut karena agamanya berbeda. Itu kan tidak baik anak-anak. Jadi sifat yang membeda-bedakan itu tidak boleh dipelihara. Jadi kita tidak boleh punya sifat yang membeda-bedakan. Kita ini semuanya sama. Jadi semuanya sama. Jadi kalau kita punya rasa persatuan dan juga kesatuan, kemudian kita itu juga akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu hal itu akan lebih mudah seperti itu. Lah, tapi ada gak Ya. orang yang nggak punya agama gitu, Ada gak ya? Gimana? Oh, ada ateis itu ada, tetapi tidak di negara kita. Kalau di negara kita itu semuanya punya agama. Kalaupun dia tidak punya agama, itu biasanya orang-orang primitif. Anak-anak pernah melihat di mana ya? Di Primitif. TV, di TV, Trans TV atau mana ya dulu ada yang kayak itu loh. Apa sih itu namanya dulu programnya? Pokoknya orang-orang primitif itu biasanya orang-orang yang ada di pelosok-pelosok dan itu mereka masih itu turun-temurun itu loh. Dia itu dia bukan bersifat agama, misalkan agama Islam gitu bukan. Tetapi dia itu lebih ke turun-temurun dari nenek moyang. Jadi dia punya kepercayaan. Ada yang kepercayaannya anak-anak mungkin pernah mendengar animisme, dinamisme itu loh. Yahudi. Seperti itu kayak dinamisme seperti itu. Jadi mereka itu masih turun temurun dari nenek moyangnya gitu. Itu biasanya orang-orang primitif yang itu ada di daerah-daerah yang di luar Jawa sana itu banyak sekali orang-orang yang primitif itu anak-anak di daerah Sulawesi, Kalimantan, Papua. Itu banyak sekali. Nah, menumbuhkan rasa persatuan dan juga kesatuan di lingkungan masyarakat itu diperlukan adanya kerjasama yang kuat dan juga kompak dari seluruh warga masyarakat. Jadi kita itu untuk menumbuhkan rasa persatuan dan juga kesatuan itu perlu ada kerjasama yang kuat dan juga perlu adanya penanaman cinta tanah air. Nah, terus cinta tanah air itu contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Kalau kita cinta tanah air itu contohnya apa? Memberi barang produk dalam negeri. Nah, itu salah satunya kita itu membeli produk-produk yang berasal dari negeri. Nah, kemudian selain itu juga apalagi selain itu kita menanamkan cinta tanah air, kita itu mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam sila Pancasila. Jadi kan di situ tuh banyak nilainya anak-anak, mulai dari sikap menghormati, adil, kemudian yaitu menghargai perbedaan agama yang ada, kemudian kita ketakwaan kepada Tuhan dan lain-lain itu semuanya ada di dalam sila Pancasila itu nilai-nilainya. Jadi itulah contohnya kalau kita itu cinta tanah air. Nah, sikap cinta tanah air ini merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi kalau kita ini tadi belajar tentang menumbuhkan rasa persatuan dan juga kesatuan, ini tadi berarti kita sudah belajar tentang nilai-nilai yang ada di dalam sila ketiga Pancasila. Nah, persatuan dan kesatuan ini adalah dua hal penting yang harus dilakukan untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita harus bersatu, memiliki kekuatan dan juga kompak dengan warga-warga negara yang ada di Indonesia ini agar negara kita tidak dijajah kembali seperti itu dan juga tidak mengalami perpecahan atau pertengkaran. Karena pernah anak-anak, mungkin anak-anak ada di sini yang pernah tahu di berita atau di TV-TV itu dulu itu tahun berapa? Ustazah lupa. Dulu itu ada perang. Ya. Dulu itu ada perang dari suku Sampit dengan suku Madura. Itu yang sampai ininya dipotong kepalanya, ada yang tahu? Ngerinya. Belum tahu. Nah, itu dulu itu sangat ini anak-anak. Iya, jadi di sana itu sampai dipenggal kepalanya juga itu pernah. Jadi kalau misalkan kita itu tidak punya rasa bersatu. Iya, sana itu Papua itu masih banyak suku Ruaus. Papua pernah. Ya, itu betul kata Mas Said tadi, orang Dayak sukunya itu adalah suku Sampit itu. Nah, itu betul sekali. Jadi di sana itu orang-orangnya kan keras toh anak-anak. Jadi mereka sangat sulit kalau di apa itu
diminta untuk duduk bersama, dibicarakan dengan baik-baik itu masih sangat sulit. Jadi mereka itu di situ bertengkar sampai dengan permukaan seperti itu. Lakukan Jangan apa sampai saja terjadi demi lagi. memenuhi Ya. keserahannya. Nah, ya. Oke. Nah, ternyata kita sudah selesai anak-anak belajar PPKN-nya. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mengulas kembali pembelajaran hari ini? Soalnya semua Tidak. Ya, soalnya nanti akan Ustadzah share. Soalnya nanti akan Ustadzah share pas Radit di grup. Tenang Mas. Nanti akan Ustadzah share. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau join, Us? Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ustadzah akhiri dan Ustadzah ulas kembali? Ada yang mau ditanyakan? oh tidak ada. Tidak. Enggak. Ya, di Tengara. Tidak. Mbak Jiara tadi agak terlambat ya masuknya. Ada yang mau ditanyakan Mbak Jiara? Enggak, Mana ini Mbak Jiara? Oh, tidak ada. Iya Mas Alvin, gimana? Enggak ada lagi. Oh, gimana ini? Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, coba ayo kita ulangi kembali kita untuk PPKN belajar apa ini tadi. Ayo Mas Hayan, ayo salah satu mikrofonnya dimatikan. Oke. Nah, ayo kita tadi PPKN sudah belajar apa ini tadi? Persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan dalam keberagaman karena mengamalkan sila ketiga. Oke, yaitu menumbuhkan rasa. Oke, coba Ustadzah mau tanya ke Mas Syair. Mas Syair, mana Mas Syair? Oke, Mas Syair, kita hari ini untuk PPKN sudah belajar apa Mas Syair? Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Oke, kalau menumbuhkan rasa persatuan dan juga kesatuan itu kan contohnya itu kan ada budaya gotong royong. Nah, selain itu cara yang bisa kita gunakan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan juga kesatuan itu apa saja Mas Syair? 2 saja coba disebutkan. Caranya selain gotong royong apa? Apa? Kerja bakti? Kerja bakti. Ayo 2 cara apa? Dia menolong orang yang kesusahan. Iya, betul sekali. Terus apalagi Menolong Mas orang yang Syair? kesusahan tanpa membeda-bedakan. Iya, tadi Mas Syair sudah jawab gitu. Bentar Mas Hayan biar Mas Syair. Oke, betul sekali. Jadi ikut serta dalam kegiatan masyarakat, kemudian juga saling tolong menolong seperti itu. Oke, coba Ustazah tanya lagi manfaatnya kalau kita itu punya rasa persatuan dan juga kesatuan itu apa Mas Syair? Akan menciptakan hidup tentram dan damai, menciptakan Mas hidup Syair, rukun. mana Mas Syair? Bentar Mas Hayan, bentar Mas Syair. Tak kira aku. Mas Syair dulu. Tadi Mas Hayan sudah. Mas Syair. Apa manfaatnya Mas Syair? Sebutkan 2 saja yang Mas Syair ingat. Menciptakan suasana tenang. Oke, betul. Terus selain itu? Sudah? Mengatasi perbedaan juga. Ya betul Mas Syair, sudah betul. Alhamdulillah, good job. Terima kasih Mas Syair. Jadi kita tadi sudah belajar tentang bagaimana caranya kita menumbuhkan rasa persatuan dan juga kesatuan. Kemudian kita juga sudah belajar manfaat dari persatuan dan juga kesatuan. Jadi kita hari ini sudah belajar tersebut dan Ustazah harap anak-anak di sini bisa hidup rukun, kemudian juga bisa bersatu seperti itu. Oke, coba besok itu tanggal merah apa tidak? 17. Yes, tanggal merah. Agustus tahun kelima. Iya, besok itu tanggal berapa? Besok itu tanggal berapa? Bangsa. Masa Ir mencari teman. Oke, besok itu tanggal 17 Agustus besok itu 17 Agustus 2021. Coba saya tanya, kalau tanggal 17 Agustus itu 17 Agustus 1945 dulu itu merupakan hari apa? Dia masih Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan Indonesia. Oke, hari kemerdekaan Indonesia. Betul sekali. Us. Iya, jadi ya. Us. Masa Ir cari teman Ya, dong. gimana? Mas Syair cari teman mana maksudnya?
Gimana ini? Masuknya gimana, Mas? Besok ada lomba nggak, dari sekolahan? Nggak. Kamu nanya ke Nando. Besok ada lomba apa enggak ya? Tunggu saja kalau nanti misalkan ada kejutan yang menarik ya nanti berarti ada lomba yang menarik. Lomba Coba please ditunggu saja aku dulu. pengen lomba bosan aku di rumah. Lomba apa tuh Mas Zayan pengen lomba apa? Aku Mas Zayan pengen lomba nyanyi tuh. Oke, mau lomba lomba tarik mobil. Apa? Lomba itu? Lomba apa? tarik tambang. Tarik Tarik mobil. Tarik tambah. Wah. Tarik mobil. Mas Radit mau Tarik tarik mobil? motor. Online. Waduh. Iya. Tarik bus. Iya. Biasanya kalau tidak pandemi kita itu kan banyak lomba-lomba ya anak. Kalau di daerah kalian ada lomba-lomba enggak untuk Ada. kemerdekaan Indonesia? Ada. Ada. Yo, ada us. Tapi ya karena Ada yang yang namanya COVIF. Oh, ada yang Oh. Ada tapi gara-gara itu loh COVIF itu loh. Copit loh. Oh. Iya. Jadi sebenarnya kalau kan biasanya kalau seperti ini kalau besok misalkan hari kemerdekaan kan ada malam tirakatan. Ada yang pernah tahu di desa-desa itu kalau malam 17 Agustus itu biasanya duduk bareng kemudian makan. Pernah tahu wong desa ditujukan ke para pahlawan. Nah, itu kan ditujukan ke para pahlawan. Jadi kalau sekarang itu kan kemarin kalau tidak salah itu sudah ada pengumuman untuk meniadakan malam tirakatan itu. Jadi kalau anak-anak mau mendoakan para pahlawan yang sudah gugur itu kalian bisa mendoakan di rumah saja. Seperti itu sama saja anak-anak. Jadi mau kita berkumpul dengan orang-orang karena kondisinya seperti ini akhirnya kan kita tidak bisa berkumpul. Jadi di rumah saja kita doakan semoga ditempatkan di sisi yang terbaik seperti itu. Oke anak-anak, pastinya semangat besok ya memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Gobi. Harus semangat. Coba Ustazah tanya besok itu Hari Kemerdekaan Indonesia yang keberapa? Besok Hari Kemerdekaan Indonesia berapa? Iya, betul sekali. Besok itu ke-76. Jadi HUT RI ke 76. Ini sepertinya depan rumahnya anak-anak ini sudah ada Mbak Aira. Tolong matikan dulu ya mikrofonnya, Mbak Aira. Kedengeran? Matikan dulu. Oke, jadi ini coba Ustazah tanya, pastinya kalian di depan rumahnya sudah ada benderanya ya? Bendera merah putih. Ya, sudah. Iya us. Sudah, oke. Sip, itu adalah salah satu kita untuk memperingati HUT RI ke-76 seperti itu anak-anak. Oke, sip. Terima kasih atas semangat yang luar biasa hari ini. Silahkan semangatnya besok ditingkatkan lagi karena besok kan hari libur. Jadi anak-anak bisa sedikit beristirahat dan juga malamnya harus belajar. Jadi harus semangat belajarnya, semangat ibadahnya juga. Oke. Ustazah ingatkan jangan lupa mengisi form karakter dan juga form keagamaan. Karena setiap minggunya akan Ustazah rekap. Ayo siapa yang biasanya masih lupa mengisi? Ayo jangan lupa. Oke? Bisa Ustazah akhiri untuk pembelajaran hari ini? Bisa. Oke, Ustazah akhiri ya untuk pembelajaran hari ini. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Oke, terima kasih anak-anak. Untuk semangat luar biasa hari ini, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Jadi kalau misalkan keluar rumah harus memakai masker dan juga kalian jangan malas-malas untuk cuci tangan atau memakai hand sanitizer. Seperti itu ya. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba nyalakan dulu kameranya. Ustazah mau memfoto dulu. Coba nyalakan kameranya. Ayo, Ustazah mau memfoto. Mana ini yang
nyala kok cuma Mbak Ladisha, Mbak Naura, Mbak Ladisha, ayo. Sudah nyala. Kok mana di usah nyala ya? Terus. Oke, nggak apa-apa, ayo. Mas Alvin juga nggak nyala di sini, Mas Radit juga. Ya sudah nggak apa-apa. Ayo 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih anak-anak, bisa tinggalkan Google Meet-nya. Terima kasih. Aku mbak nyala, Us. Sekarang baru nyala. Nah, ini baru nyala. Udah. Tadi nggak dinyalakan ini. Duh, tak nyalakan, Us. Nyalakan ya, Us. Punya aku nyala. Oh, berarti nyala, Us. sinyalnya. Oke, ya sudah. Iya, berarti sinyalnya. Oke, ini ya. Silahkan kalian bisa tinggalkan Google Meet-nya. Nanti dipersiapkan untuk mengerjakan PH-nya juga. Untuk PH PAI. Oke, terima kasih anak-anak. Ayo, bisa tinggalkan Google Meet. Atau kalian masih mau ngobrol dengan teman-teman?